Aku lihat dia udah bayar. Udah. Abang mau aman nggak dagang sini? Aman nggak? Cepat ambil. Buruan! Lo. Ibu, ayo turun, Ibu. Lupa nanya kenal sama ibu siapa namanya? Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Ya, kali ini kita akan membantuin klien kita. Dia mantan petinju katanya ya. Dia pengen mencari ibunya yang udah lama menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Dan mantan petinju ini sekarang dia udah insaf, ya dia mulai kehidupan yang baru sebagai pedagang cilok dan juga penggali kubur ya. Nah ini sekarang kita mau ketemu sama mereka, penjual cilok ini. Dia punya anak namanya Puput ya. Sekaligus kita akan ketemu sama Puputnya, ngobrol sama... Bentar. Hah? Pas kita sampai tempat itu, tiba-tiba di situ kita ngelihat ada seorang penjual es mau dipukul pakai pacul di situ. Astagfirullahaladzim, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Itu kan Puput. Pak. Pak, sabar dulu. Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Belum bayar. Hah? Belum bayar. Saya udah bayar. Tadi saya dari sini. Aku lihat dia udah bayar. Udah. Ya, Pak, sabar dulu. Ini adik kenapa sih? Sebenarnya kenapa? Tadi saya udah bayar, tapi Belum bayar, mana duitnya? Pak, aku tahu, Pak. Dia ngasih duit, aku tahu. Belum bayar, kalau ada di sini ada. Uang 2.000 aja lu sama anak kecil lu ngeributin, Pak. Mau apa? Udah, Pak, tolong, Pak, kasihan, Pak. Udah, tolong, Pak, jangan, Pak. Udah. Belum bayar. Udah, diam. Pak, sabar dulu, Pak. Nanti anaknya tambah takut, Pak. Ya, udah, ya. Pak, kasih uangnya. Mas, tadi aku tahu anaknya udah ngasih duit ke bapaknya ini. Bapaknya tapi ngotot sama anak kecil. Bapak. Belum bayar. Lu bayar apanya lu mau? Pak, udah. Ya udah. Kasih aja, Pak. Udah. Udah, nggak apa-apa, Pak. Kamu cengeng lagi juga, diam. Ya udah, Pak. Kasihan anaknya. Udah, Pak. Jangan marah-marah, Pak, depan anak kecil. Nanti dia trauma malah. Udah, Pak. Udah, jalan aja. Makasih, Pak, ya. Maaf ya, Pak, ya. Sama anak kecil aja lu, Makasih, duit Pak. 2.000 masih dibawa-bawa lu. Udah, kamu diam. Udah, Pak, namanya orang tua. Mungkin dia ya lupa, Pak. Mukanya aja kusut begitu kok. Iya sih, Mas. Iya. Tapi maaf, ini Mas Mandala ya? Iya, betul, Pak. Oh. Iya, maaf banget. Dan Bu Titin ya pasti. Udah. Kali ini klien kita adalah seorang preman, sekaligus mantan petinju bayaran yang katanya sudah menghajar banyak korban-korbannya. Dan kali ini dia insaf. Dia tobat pengen mencari di mana keberadaan emaknya. Maaf banget ya bikin ribut di sini ya, Mbak ya. Mas ya. Nggak apa-apa. Kamu diam. Apa? Maaf, Bentar. Bro. Bininya lagi kumat tuh makan pasir. Astagfirullah, ya Allah. Mamamu kumat. Udah diam. Yuk, cepet Mas. Udah pulang ya, Mas. Ayo pulang, Dek. Ayo pulang. Langsung Bang Eman ini panik, dia langsung lari dan dia bilang, ayo Mas kita pulang Mas, ayo Mas kita pulang Mas.
sampai rumahnya kita ngelihat. Astagfirullahaladzim. Bang Eman diserang, dipukul, diajar, dicakar. Anaknya sendiri yang namanya Puput berusaha nenangin. Bu, ini Bapak. Astagfirullah, Bu, istighfar, Bu. Bu, istighfar, Bu. Bu, istighfar. Ya, anakmu, Bu, anakmu. Kayaknya buat rumah Puput, sakit deh. Bu. Ini nggak bisa nih. Iya, bawa ke rumah sakit deh Mas ya. Sama Bang Eman dibekap istrinya ini, ditenangin, dipeluk erat-erat, dibawa ke dalam rumah supaya bisa terkontrol emosinya. Anakmu, udah diam. Udah duduk. Perempuan ini benar-benar nggak sadar. Perempuan ini benar-benar dalam taraf stres tingkat tinggi. Udah. Mama, Bu, lihat Bu, kasihan Puput, Bu. Ini anakmu, Bu. Anakmu, masa kamu lupa sama anakmu sih? Bu. Udah duduk ya. Mas, emang kelakuannya begini, Mas, kadang-kadang, Mas. Udah harus diperiksa nih Pak. Kenapa ini? Takutnya ada sarafnya terganggu ini. Sebenarnya pengen, Mas, mau ngobatin ngontrolin dia, Mas, tapi nggak ada duit, Mas. Udah, Put, kamu diam. Diam ya. Udah. Itu Mbak. Udah. Oh iya. Bagus. Iya, bagus. Bu, bagus. Bagus, udah. Itu Mas Mandala. Itu. Tenang ya. Astagfirullah. Mamamu udah dong. Udah. Itu Puput, Bu. Itu Puput, Bu. Udah deh. Begini loh, Mas, kalau pikirannya lagi kalau nggak tahu mikir apa, pasti berontak gini pas di rumah, Mas. Ini kenapa Pak? Awal mulanya kenapa bisa jadi kayak gini? Udah sayang, jangan nangis. Ceritanya kelam, Mas, kalau diceritain, Mas. Dia tuh korban kosaan. Astagfirullahaladzim. Dia sambil nangis, dia cerita dulu waktu dia jadi petinju bayaran. Dan waktu itu ada yang orang suka main judi bertaruh untuk kemenangan dia. Dan dia berharap Bang Eman ini bisa menang lawan petinju itu. Tapi ternyata Bang Eman dipukul KO dan bahkan koma. Aku juga nggak ngerti. Setelah aku kan kolap, aku kayak koma, Mas, aku koma. Terus aku bangkit dari koma aku tuh. Keadaan keluarga aku udah berantakan banget. Istriku hilang.
Di saat Bang Eman koma ini, orang yang main judi itu nggak terima karena dia kalah besar. Istrinya diculik, akhirnya istrinya dilecehkan. Istrinya trauma sekarang ini, Masya Allah. Dan aku sekarang pun masih ada satu beban yang bukan di hatiku, Mas. Aku pengen ketemu sama ibuku tapi nggak tahu ibuku di mana. Kenapa seorang ibu yang harusnya sayang sama anaknya, sayang sama cucunya malah pergi begitu saja? Ini pasti ada alasannya. Ya kita cari sama-sama ibunya. Ya sambil nanti jagain istrinya Mas. Udah coba pernah ke dokter belum? Itu, Mas, karena aku nggak ada duit, aku bingung. Berobat kan harus bawa duit, Mas. Jadi saya tuh udah pengen hijrah banget, Mas. Aku pengen berhenti dari dunia. Tapi kadang aku juga berpikir kalau aku berhenti dari dunia itu, aku juga makasih makan mereka itu apa, kan juga galau, Mas. Pas Bang Eman ini lagi cerita, tiba-tiba datang segerombolan preman. Badannya gede-gede, tinggi besar di situ. Masuk ke dalam rumah. Man. Mau buat apa jadi tukang cilok, Man? Udah. Jadi penggali kubur. Bertarung di atas ring loh. Tapi kenapa lu kemari? Ini kenapa Penghasilan rumahnya? lu bisa banyak, Man. Kita ke tempat ring aja, Bang. Buat apa lu melas-melas? Kembali lagi. Mama. Sabar. Kenapa ini? Ada apa ini? Mama, diem. Buat Mama. Jadi Mas, maaf untuk urusan ini. Bisa gabung lagi loh. Bentar, kamu diem. Penghasilan lu lebih banyak. Diam, kasih sama gua dulu, diam. Mas, untuk masalah ini, insya Allah aku bisa ngurusin, Mas. Maaf ya, maaf. Jangan ganggu, udah. Anak-anak istrinya loh. Udah, Mas, udah. Gak usah munafik di mana. Udah, Mas, ya, maaf. Mas. Ya, Dim, sopan. Jadi Eman ini dipaksa sama bodyguard itu, sama preman-preman untuk jadi petinju bayaran lagi. Anaknya di sini teriak-teriak tapi nggak dipeduliin. Apa lu lagi luar enggak begitu? Tim berusaha bantuin, akhirnya ribut di situ. Kamera. Ini urusan gua. Kalian jangan usah campur. Ayo. Kamera itu juga. Adik saya udah. Ibu. Tangkap dia. Kalau ke rumah gua. Dan akhirnya Eman di situ dikeroyok sama preman-preman, dibawa sama preman-preman itu pergi dari rumahnya. Kenapa nih? Nggak apa-apa ini? Nggak tahu itu tiba-tiba diam ibunya. Nggak ngerti kenapa. Nggak mau kamu cek ke rumah sakit deh. Aku ngejar itu dulu Bang Eman ya. Ya aku ngejar bapak kamu ya. Bapaknya pergi. Bapaknya dibawa ya. Ya Allah. Bal jagain Bal ya. Akhirnya gue berusaha ngejar Bang Eman dan gue ajak teman-teman gue untuk berusaha bantuin Bang Eman. Kita kejar kemana-mana nih? Kemana nih? Woi apa nih? Woi apa? Woi ini ngapain ini ngapain? Woi ini ngapain? Woi lo campur lo ya. Ini ngapain ini? Lu ngapain ini? Lu ngapain ini? Kamera dari tadi kayaknya. Dari tadi. Ini ngapain? Ini urusannya apa? Astagfirullahaladzim, Bang. Bang, kenapa, Bang? Hah? Apa, Bang? Mereka keroyokan. Aduh, lu nggak apa-apa, Bang? Hah? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya, tolong, Bang. Ayo, tolong ya. Ayo, tolong ya. Pak, tolong, Pak. Setelah Bang Eman kita bawa, kemudian bisa meloloskan diri, kita balik lagi ke tempat rumahnya Bang Eman. Oh,
Ini digebukin, habis gebukin. Bapak kenapa? Bapak katanya udah jadi kalau jadi petinju. Katanya Bapak udah tobat. Mana buktinya? Dek, nggak boleh. Ayah mungkin untuk mencari nafkah deh buat ibumu. Dari kamu juga. Tapi bukan ini caranya. Dek. Sampai rumahnya Bang Eman, anaknya nangis di situ. Dipeluk anaknya, dipeluk istrinya. Sampai akhirnya kita ajak istrinya ini ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya bisa dicek sarafnya ini kenapa. Maaf. Ibu. Ibu. Mas, ini istriku kenapa, Mas? Mbak. Kenapa, Bel? Hah? Masa udah tiba-tiba aku nggak ngerti nih, tiba-tiba langsung diam. Mas, Yuk, Pak, ke rumah sakit aja. Aku minta tolong, Mas. Yuk, Pak, ke rumah sakit aja. Aku minta tolong. Iya, nggak apa-apa, silakan aja dibantu. Yuk, Pak. Bantuin. Mas, tolong, Mas. Pak. Mas, tolong, Mas. Aduh. Tolong aja istriku, Mas. Tolong ke rumah sakit, Mas. Keesokan harinya, kita lanjut lagi pencarian. Kita janjian sama Bang Eman di rumahnya. Pas kita jemput ke rumahnya, tiba-tiba... Loh, kenapa, Ibu? Kenapa? Loh, kenapa, Ibu? Kenapa? Kenapa ini? Loh, Masya Allah, ini ngapain di atas, Ibu? Ibu, awas, Ibu. Turun, Ibu. Ibu turun, Bu. Ibu, ayo pegang Ibu turun, Ibu. Ibu pegang tangan aku. Ibu turun, Ibu takut jatuh nanti ke sana malahan. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu pegang tangan saya, Bu. Ayo, Ibu turun. Ibu tolong, Ibu turun. Ibu. Dan pas mau kita turunin dia, datang pemut bawa cilok. Dia panik, dia khawatir ngeliat ibunya di situ. Dia berusaha tenangin ibunya, dia berusaha bujuk ibunya. Adek. Loh, adek kok sendirian? Bapak mana? Nggak tahu ibu mana, Ibu. Hah? Ibu, ayo turun, Ibu. Ibu, ayo turun, Ibu. Ayo turun, Bu. Ayo, Ibu, ini anaknya, Ibu. Anaknya, Ibu. Ibu turun. Harus dipaksa deh kayaknya, ini nggak bisa deh ini. Ayo. Ayo, Ibu turun, Bu. Kok bisa naik ke sana lu? Ceritanya gimana ini? Astagfirullahaladzim, udah ibu. Bahaya banget loh kalau kayak gini ditinggal Iya, di rumah ini sendirian kayaknya di sana. harus nggak bisa dibiarin ini. Bisa deh, Kalau jaga. dibiarin takutnya malah nekat lagi, ntar nyemplung ke sana malah. Ayo deh, bawa ke rumah sakit. Akhirnya pelan-pelan kita bujuk, pelan-pelan kita angkat, kita gendong, kita turunin di tempat tembok itu. Dan ternyata datang warga di situ. Seorang warga perempuan datang di situ dan bilang ngasih tahu. Puput, itu bapak kamu, Put. Bapak kamu malakin orang lagi. Put. Itu bapak kamu malakin.
Baru Minute Maid Puppy. Bahaya banget loh kalau kayak gini ditinggal di Iya, rumah ini sendirian kayaknya di sana. harus nggak bisa dibiarin ini. Masih ada yang Kalau jaga. dibiarin takutnya malah nekat lagi, tak nyemplung ke sana malah. Ayo deh, bawa ke rumah sakit. Akhirnya pelan-pelan kita bujuk, pelan-pelan kita angkat, kita gendong, kita turunin di tempat tembok itu. Dan ternyata datang warga di situ. Seorang warga perempuan datang di situ dan bilang ngasih tahu. Put, itu bapak kamu, Put, bapak kamu, Put. Bapak kamu malakin orang lagi. Put. Itu bapak kamu malakin. Ayo Put, ke sana. Malakin? Malakin. Iya, malakin orang di jalanan. Nah, ibunya siapa yang jaga? Ibu tolong jagain ibunya bisa nggak? Tolong jagain dulu bisa nggak? Sana Put, cepet ya Put ya. Ayo, kita Dia di langsung. jalanan sana. Ya, ibu tolong jagain bu ya. Ya. Ya, kita langsung. Di mana tadi? Depannya di mana? Depan di jalanan raya. Jalan raya, yuk kita ke sana. Ayo langsung kita. Buru-buru langsung kita ke pinggir jalan di daerah yang tepatnya ada restoran Padang. Ternyata benar kata tetangga. Bang Eman ini malakin orang yang punya restoran nasi Padang. Awas mobil. Was. Ini apa sih? Oke. Abang mau aman nggak dagang sini? Oh, mana? Ya udah. Pergi. Biasa aja dong lu. Bapak, mana Bapak? Bang Eman sama temennya di situ bergerombol. Orang yang punya nasi Padang dipalakin, diancam kalau nggak mau ngasih duit. Lu babak belur. Setor bayar, setoran. Abang mau aman nggak dagang sini? Ini bang. Hah? Ini aman bang. Aman nggak? Cepat ambil. Buruan. Lo. Kita ribut sama preman itu, berantem sama preman itu. Dan di situ Puput berusaha jemput ayahnya di situ. Bapak, udah Pak, jangan jadi preman Pak, jangan Pak. Bang. Bang, udah Pak, jadi dulu Bang. Dek, udah. Jangan nangis. Bapak di sini. Cabut mendingan. Udah, Dek, bapak di sini tuh mau cari rezeki, mau cari duit. Mau cari duit. Diam. Udah, Dek. Pak, kasihan Pak, kasihan aja. Pak, kasihan anaknya Pak. Diam udah. Ringan nggak, kami ini teman lo. Gua masih untuk anak gua daripada lu. Diam ya, diam. Anak gua. Diam. Lu susah sama siapa? Bapak cari duit. Diam Pak. Maaf. Bapak minta maaf. Dek. Maafin Bapak. Bapak cari duit pengen kamu sekolah, Dek. Bapak tuh bener. Bapak begini karena Bapak pengen dia itu sekolah, pengen jadi dokter gitu, Bapak. Udah Pak.
Aku minta maaf banget karena kejadian ini Mas. Maaf. Sebenarnya aku pengen banget hijrah Mas. Bener-bener hijrah. Ada keadaan Mas. Maaf banget Mas. Iya. Maaf. Tapi kan masih usaha yang lain masih bisa, Pak. Bapak bisa cari kerja yang lain, ya. Kerja di bangunan kan bisa. Masih sehat kok. Disuruh-suruh orang yang lain masih bisa, Pak. Tapi kadang dengan kehidupanku dulu aku susah nyari kerjaan. Susah. Tapi kan Bapak kan kasihan ya. Bapak katanya Bapak mau sayang sama anak. Mau beratin anak. Bisa kok, Pak. Anaknya kan nggak setuju, Pak. Kasihan ya seperti itu malahan. Insya Allah. Aku punya niat banget, pengen banget hijrah dan mendidik anakku di jalan yang berkah, jalan yang ridho, Mas. Pengen, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Iya, Mas. Nenek di mana, Nek? Bentar. Iya, Mas. Cuma keinginanku, Mas ya. Ini udah. Makanya Bapak ini harus tahu waktu juga, harus fokus, Pak. Iya, Mas. Iya, Bapak ini maunya gimana? Apakah mau dibantuin atau gimana? Kasihan ini anaknya. Ya. Kalau mau dibantuin, yuk kita sama-sama cari. Oke, Mas. Kalau Sekarang Bapak masih saja tetap malak-malak begini kan. Ya, Pak, ya. Bapak janji sama anaknya. Janji sama diri sendiri. Pengen buat kebaikan, Bapak. iya. Bapak janji, Bapak akan sadar, insaf, hijrah buat anak gue ya. Oke Mas, sekarang cuma keinginanku cuma satu Mas, aku pengen ketemu sama ibuku Mas. Ketemu ibuku, aku pengen banget soalnya udah lama aku gak ketemu ibuku Mas. Tolong Mas, tolong cari neneknya. Kita cari sama-sama sekarang yuk. Iya. Yuk kita cari Maaf ya, sama-sama. maaf ya Mas, ngerepotin Mas. Iya. Iya. Tadi istrinya keadaannya lagi kumat lagi pas kita Iya. Istri Bapak kumat lagi tahu nggak, Pak? Iya. Iya, makanya mending kita pulang dulu. Kalau misalkan emang hektik banget nih dibawa langsung ke rumah sakit, kasihan. biarin sendiri, Pak. Iya, sebelumnya makasih banget Mas. Yuk kita cek istrinya, Pak, yuk. Ya, Pak. Udah diam. Kita semua senang akhirnya kita balik lagi ke rumah. Di situ kita lihat kondisi ibunya yang sudah mendingan membaik dan kita pun kemudian break pencarian. Keesokan harinya kita lanjut lagi pencarian. Tim berusaha cari informasi tentang di mana keberadaan Ibu Juju. Kayaknya rumah singgah Mas. Rumah singgah. Iya. Sampai di tempat panti jompo itu atau tempat singgah, kita tanya. Assalamualaikum. Ya, Ibu, mohon maaf. Ya, kita dari Antv. Ya, lupa nanya kenal sama Ibu siapa namanya? Tiba-tiba Puput yang tadinya di belakang, kita nggak konsen, nggak kontrol, lagi nanya sama pengurus panti jompo. Dia tiba-tiba dihardik sama seseorang, kemudian dipaksa sama seseorang, dibawa, digendong sama seseorang, naik motor, kemudian kabur begitu saja. Anakku dicurigai. Motor. Motor anakku. Anakku. Motor mana motor? Ya Allah, Mana motor? Anak. Mas, anakku dia kabur Mas. Preman itu Mas. lo kenal premannya? Kenal tahu. Astagfirullahaladzim. Mana sih motor kok lama banget sih? Mas, turun. Pinjam motornya. Ini berdua nih? Ayo. Bentar Pak ya. Hamper mana motor lagi? Gimana dia? Kehilangan. Udah kehilangan. Markasnya di mana? Juga nggak ada. Markasnya kalau belum dia masih di ujung sono Mas. Kita langsung sana aja kalau gitu yuk. Yuk. Tahu tempatnya? Tahu. Yuk, bawa tim. Bawa berapa tim yuk? Langsung nyebar. Itu ada motornya. Yuk, bawa berapa tim yuk? Ini pasti mereka orang banyak, ini nggak mungkin cuma berdua. Hadi. Kalau sampai kejadian apa-apa sama anak gua. Bang, kalau terjadi apa-apa anak gua, maaf ya.
Gua harus biar anak gua lecet. Kawan gua taruhannya loh. Itu satu-satunya harta gua. Oh. Sabar Mas, makanya kita harus berpikir positif ini. Jangan berpikir yang yang dingin dulu. Anak Mas, anak. Makanya kita harus pikir hati yang tenang dulu. Bukan sama-sama emosi nanti mereka. Kalau berani nekat takutnya, Mas. Mas, sabar dulu. Coba mungkin Mas sambil bisa hubungi siapa teman-teman yang tahu. Aku udah lost kontak sama teman-teman bang. Aku tuh pengen hijrah. Gua lepas nomor gua sama teman-teman gua yang biadab itu. Akhirnya gue minta sama tim untuk siap-siap, bawa beberapa tim di situ. Kita menuju ke tempat markasnya preman-preman itu. Ini bang, rumahnya itu bang. Sebelah gudang ya bang, gudang. Mana gudangnya? Kosong itu bang. Motor banyak. Oh ini, yaudah kalau kita langsung yuk. Ayo langsung yuk. Hati-hati Bang, hati-hati. Lu bantuin tim kita panggil tim aja dulu. Kita pelan-pelan mengendap di situ dan waktu kita masuk ke dalam rumah mereka, kita ngelihat. Aman, ada kemana? Ada kemana? Apa-apanya kemana? Ada kemana? Ada kemana? Diam ya. Kamu diapain, Ade? Diapain? Udah diam. Kamu dipukul enggak kan? Udah sama bapak. Diam. Udah. Astagfirullahaladzim. Cantik, diam, cantik kok, diam ya. Diam, udah. Udah. Sekarang kamu udah deket sama ayah, sama papa. Udah aman sama ayah. Jauh lagi ya. Dia nangis, dia ketakutan, dia panik. Adik ini sendirian disikap di sini. Sudah, tidak apa-apa. Emang tempat penyekapan mereka dari dulu di sini nih bang, Mas. Penyekapan semua korban-korbannya di sini. Waktu dia disekap di tempat itu, dia mendengar preman-preman ini bicara tentang emaknya. Katanya Mak Juju ada di sini, Pak. Tadi aku dengar mereka ngomongin nenek ada di sini. Nah, kamu di mana? Aku nggak tahu. Coba cari, nyebar. Marah di situ Bang Eman, dia langsung cari, kita semua gerak di situ, kita cari setiap kamar, kita bongkar setiap kamar. Di mana ini ada Mak Juju? Nggak ada. Coba lihat. Nggak ada mas. Di sini nggak ada ruangan. Di sini sangat banyak ruangan mas. Tolong mas, tolong cari mas. Nggak ada mas. Di sini nggak ada ruangan. Di sini sangat banyak ruangan mas. Tolong mas, tolong cari mas. Di sebuah gudang yang lembab, di situ ada nenek Juju dalam keadaan lemas.
Polisi gimana? Astagfirullahaladzim. Sehat gak? Hah? Air putih. Ambil air putih, Bang. Ambil air putih. Dia minta maaf sama emaknya. Emaknya cuma bisa senyum di situ. Emaknya cuma bisa bilang iya dan tidak. Emaknya di situ sudah lemah, nafasnya pun ngos-ngosan di situ. Anakmu, Ma. Istighfar. Maafin, Ma. Ibu, istighfar, Ibu. Ma, minum. Maaf, Eman belum bisa beli mungkin nama maaf, Eman. Mas, sabar dulu, Mas. Jangan panik dulu, Mas. Masnya jangan sama panik. Sabar dulu. Iya, Ibu istighfar, Ibu. Ibu istighfar. Ibu istighfar, Ibu pelan-pelan, Ibu. Bang Eman minta maaf sama emaknya, pernah ngecewain emaknya. Bang Eman juga minta maaf sama emaknya, dulu pernah nendang emaknya. Gara-gara emaknya minta mukena pada saat lebaran. Maaf, Ma. Eman belum bisa beli mukena, Ma. Tapi Eman udah belajar sholat, Ma. Ma sehat, Ma, ya? Ma. Aku dulu pernah ngajar tuh, Ma waktu minta mukena. Dan waktu Ma aku tendang, Ma. Mak, dulu Mak pernah minta mukena. Dan maaf, Eman belum bisa beliin, Mak, karena tadi masih nyari cucu, Mak. Dan maaf, sekarang Eman udah sholat, Mak. Udah belajar mendekatkan diri kepada Allah, Mak. Seperti ajaran Mak. Mukena, Bang. Dulu Mak pernah minta mukena. Dulu aku tendang, Mak. Maafkan anakmu. Nangis di situ Eman, dia menyesali apa yang pernah dia lakukan. Sampai akhirnya kita beliin dia mukena dan mukena itu pun diberikan ke emaknya. Mas, nggak usah khawatir, mukenanya udah kita beliin jauh-jauh hari. Udah kita siapin, Mas, semuanya udah kita siapin. Kita udah tahu dari Bu Titin ini, Mas, ada mukenanya. Ini, Mas. Ini nggak dibawa. Mak, ini kehendak Allah, Pak. Mbak Baca ngasih, Mak. Mas, aku pengen ngajak Makku ke rumah sakit, tapi pakai ini dulu, Mas, ya. Tolong, pakai mukena dulu, ya. Soalnya dulu pernah minta mukena putih. Mak, ini Mak mukenanya, Mak. Maaf, biarpun Eman belum beli ini dari mas-masnya ikhlas ke Mak. Mak, ya Mak dipakai, Mak. Mak. Akhirnya seorang preman di situ disentuh hatinya sama Allah untuk kembali taubat dan berhijrah ke jalan Allah. Alhamdulillah, ya. Kalau kita insya Allah niat baik mau berhijrah, insya Allah Allah akan berikan kesempatan untuk berhijrah. Tapi kalau kesempatan itu sudah diberikan kita untuk berhijrah, jangan pernah melewatinya, jangan pernah menyanyiakannya. Pergunakan kesempatan hijrah itu untuk benar-benar bertobat, benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah berhijrah, insya Allah tenang hati ini. Insya Allah damai hati ini. Setiap doa kita akan diterima sama Allah. Setiap keinginan kita akan dikabulkan sama Allah. Insya Allah hidup akan tenang, damai, dan rezeki berlimpah. Karena itu jangan lupa berpegang teguh terhadap iman dan amal soleh. Jangan sia-siakan hidup yang cuma sementara ini hanya untuk mengejar dunia. Tapi kejarlah akhirat. Insya Allah kalau kita mengejar akhirat, dunia pun akan ikut bertekuk lutut kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.